Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib yang kita hormati, yang kita muliakan, wabil khusus guru kita Habib Ghalib bin Mustafa Al-Idrus, kita doakan beliau mudah panjang umur, sehat wal afiyah, Allah mudahkan segala langkah beliau, senantiasa diberikan inayah dan riayah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Juga para tuan-tuan guru yang sangat banyak ada di majelis kita ini yang berhadir juga, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita juga panjang umur, sehat wal afiyah, Allah kabulkan hajat dunia dan akhirat, dan diberikan kesabaran kepada beliau-beliau semuanya, guru-guru kita, di dalam mendidik kita untuk bisa berjalan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Al-Fakir datang ke sini ingin mengambil keberkahan dari pian-pian semuanya yang ada di majlis, bukan hendak berbicara ada di sini, tapi betul-betul ingin mengambil manfaat, mengambil faidah dari majelis-majelis yang dia laksanakan pada malam ini. Dan dari guru kita, beliau senior kita jauh di atas kita, beliau Masya Allah. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan ridha. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan senantiasa taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tidak hanya sekedar mendengar, tapi digerakkan hati untuk mengamalkan daripada ilmu yang kita terima di majelis. Karena intinya ilmu adalah amal. Ilmu adalah amal. Kita bisa mendengar ilmu sekian banyak, maka muncul pertanyaan seberapa yang kita amalkan, kan gitu. Jadi kalau pian dapat faedah apa yang di setiap majelis yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang kira-kira apa yang bisa pian amalkan, pian amalkan, walaupun kada semuanya, belum mampu semuanya, walaupun sedikit. Umpamanya Habib Ghalib atau para habib yang lain melajarkan pian nih di majelis tentang doa masuk WC aja misalnya nih, remeh aja, tapi pian beli, pian amalkan, maka akan muncul keberkahan yang luar biasa. Tapi banyak yang kita dapat cuman kada diamalkan. Nah, kada apa-apa, berusaha aja. Insyaallah yang sedikit, yang mana kira-kira mampu pian catat, biar doa makan. Sudah hafal berdahulu doa makan pian itu, sudah dari kecil sudah hafal. Tapi kebetulan nih guru kita Habib mengajarkan doa makan di sini. Maka pas bulik pian lihatkan ini ulun baca mengamalkan yang tadi nih, ilmu yang baru ulun dapat ini. Nah, maka insyaallah yang pian amalkan ini dapatnya baru lagi dari yang dulu-dulu yang pian baca. Karena jatuhnya pian mengamalkan ilmu baru lagi yang pian dapatkan, yang pian hasilkan, dan insyaallah yang ilmu-ilmu yang lain yang pernah pian pelajari akan datang lagi yang dulu-dulu berkat mengamalkan ilmu, walaupun hanya sedikit dari ulama. Ya, walaupun hanya sedikit. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Zaman kita ini zaman yang banyak rusak-rusaknya sudah. Ya, cuman ada keuntungan orang hidup di akhir zaman itu apa? Amal sedikit itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh perkataan ulama, waktu zaman dulu, zaman orang-orang banyak yang soleh, dikatakan kita ini sekarang berada di zaman yang seandainya orang mengamalkan 1/10 dari ilmu yang dia pelajari itu binasa. Artinya dari 100, 10 aja yang diamalkannya, maka itu menjadi orang yang binasa. Zaman itu ulama yang mengatakan itu. Tapi jasilnya akan datang satu zaman yang mana di zaman itu orang mengamalkan 10 aja dari 100 menjadi orang yang selamat. Ini zaman kita ini sudah. Ya, zaman kita. Cuman itu tadi, kita bisa ngambil keuntungan banyak hidup di akhir zaman ini. Kita istilahnya saingannya sedikit. Kalau orang bahari saingannya banyak. Jadi hendak jadi orang yang diperhatikan Allah, dipilih oleh Allah itu agak susah karena banyak saingan. Kita seorang bahari itu sholat qiyamul lail 10 rakaat, ya tetangganya 20. Yang 20 tetangganya ada yang 50.
tetangganya sebelahnya lagi ada yang 100, sebelahnya ada yang 150, ada yang 200. Wah, saingannya banyak. Ya, kalau kita wahini, masya Allah, salat tahajud 6 rakaat, yang di sebelah 4 aja, yang di sebelah 2 aja, yang di sebelah lagi orang azan subuh hanya bangun, sebelahnya lagi ujung sananya lagi orang sudah Allahumma shalli ala Muhammad di masjid hanya bangun. Ada yang waktu begawi aja hanya bangun, ada juga. Jadi saingannya sedikit, semakin sedikit saingan, semakin gampang untuk kita bisa. Jadi pian zaman wahini ini bergerak sedikit aja Allah pandang. Itu bang tadi biar pian makan yang 1/10 aja atau kurang lah daripada itu kada apa-apa di zaman kita ini. Tapi bukan berarti itu jadi patokan, itu sedikit aja, jangan. Ya semakin banyak semakin banyak. Tapi yang sedikit itu pun bisa menjadikan kita didapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar Nabi, orang yang mengamalkan satu sunnah di akhir zaman yana pahalanya seperti orang mati syahid. Man ahya sunnata 'inda fasili ummati falahu mithlu ajri syahid. Dapat pahala orang mati syahid satu sunnah. Ya, dalam riwayat yang lain bahkan mi'at syahid, 100 orang mati syahid. Itu khusus yang di akhir zaman aja, yang awal zaman lu kada sebanyak itu pahalanya. Itu tadi saingannya banyak, kita saingannya sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah yang ada di sini, dan mudah-mudahan insyaallah majelis-majelis seperti ini semakin meriah, semakin meriah. Nah, pian kalau hadir majelis ini berbawaan, jangan tulak sorang. Nah, kita ini kadang penyakit kita bila ke tempat yang kada bagus berbawaan, tapi bila ke majelis sorangan aja. Bilanya itu tulak kemana? Ke pasar malam, berbawaan tuh sebanyak-banyaknya. Kemana? Ke mall misalnya, atau kemana? Tapi ke majelis tulak sorangan aja, jangan. Ini kayak pacarnya supaya banyak nih. Ya, kalau pian berbawaan banyak ini. Pamannya hadir di malam ini 100 orang. Target minggu muka setiap satu orang dah bawa 1, 200 aja mah itu. Yang 200 target minggu muka lah, kita satu orang bawa 1, membawai 400 gini aja mah itu. Cuman kita malas ngajak itu. Kita kadang mau berbawaan. Padahal jangan Nabi mandala ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan pian dapat pahala sama dengan orang yang pian bawai tadi. Jadi pian bawai awak satu orang bawa 1. Ini yang ada nih, satu orang bawa 1. Ini pemain ini 150, minggu muka 300 orangnya itu. Bila satu orang bawa 1, ya Allah. Nah, itu caranya. Karena terus seperti itu pian karena jadi jalan kebaikan bagi orang lain. Nah, cukup dah, insyaallah kita dengarkan dari guru kita. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua yang ada yang mengisi di majlis ini, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, kada bosan-bosannya mengajarkan kita tentang bagaimana cara mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Yang penting pian terakhir nih, niat pian dijaga. Bila hendak tulak majelis, niatnya jangan sampai hilang, terus diniatkan. Kadang orang banyak kehilangan kebaikan gara-gara lupa niat. Gara-gara lupa niat. Jadi jangan sampai lupa. Karena fungsinya niat itu adalah mengubah sesuatu yang adat menjadi ibadah. Yang kebiasaan menjadi ibadah, itu niat fungsinya. Karena kadang-kadang kita itu suatu pekerjaan karena kerancakan. Bahasa Banjar paham ya? Ulun bahasa Banjar nih. Tidak tahu juga jadi temu bahasa Banjar, biasanya bahasa Indonesia juga kita tahu kenapa. Karena kebiasaan karena keseringan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nilai ibadahnya hilang. Paham lah? Nilai ibadahnya hilang. Contoh aja, kita pakai kopiah ini. Kita dulu waktu awal-awal berkopiah, wah sunnah nih, sunnah Nabi. Pakai, bila pakai keingatan sunnah Nabi. Tapi kelamaan jadi kebiasaan aja. Kada jadi ibadah lagi. Kenapa? Mana kopiah kau tadi? Kenapa? Kada berkopiah, kada nyaman, kada berkopiah, kebiasaan. Nah, jatuhnya kebiasaan. Jatuhnya jadi adat karena sudah keseringan. Kayak apa caranya supaya itu jadi ibadah lagi, ya diniatkan lagi. Ketika pian makai, ya ini sunnah Nabi. Jadi baru dapat pahala. Bila kada jadi kebiasaan aja. Sama surban nih. Mungkin orang baru pertama bersurban, nukar surban, tahu. Dengar ceramah, Habib Ghalib ceramah misalnya surban ini sunnah Nabi. Nabi kemana-mana bersurban. Nukar pian surban. Kenapa nukar? Sunnah Nabi. Apa ya? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kebiasaan aja lagi. Kada terpikir ini sunnah Nabi lagi, kada terpikir lagi. Karena kebiasaan. Kalau sudah jatuhnya kebiasaan, kada jadi ibadah lagi. Itulah sebabnya kenapa ulama kita membahas masalah niat itu.
dengan apalah tuntas dibahas oleh mereka, dan mereka menggambarkan kepada kita betapa pentingnya itu niat. Abdul Haddad dalam risalah Muawanah membahas masalah niat. Ada kitab khusus dikarang kitab An-Niyat oleh para ulama. Itu tujuannya supaya apa? Supaya kita dapat kebaikan banyak dari setiap perbuatan kita. Kalau kada ya kelamaan jadi adat sama pengen hadiri majelis. Asalnya tulak ke majelis tiap malam minggu misalnya hadir. Minggu pertama, kedua, ketiga masih niatnya majelis nih. Akhirnya jadi rutinitas biasa aja. Jadi adat. Jadi kebiasaan aja bilanya malam minggu tulakan gitu. Habis itu bolehkan malam minggu tulakan pulang. Kebiasaan. Kayak pacarnya supaya jangan hilang dari ibadahnya, niatnya jangan hilang. Berjalan pian dari rumah ke sini, saya mau hadir majelis maulid, hendak membaca maulid, mendengarkan guru berceramah nasihat. Nah, baru jadi ibadah lagi. Baru berubah jadi bernilai ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat kesan kita semuanya. Mudah-mudahan pian-pian istiqamah di dalam kebaikan dan istiqamah di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan guru kita, doakan semuanya yang para pendakwah ini mudah-mudahan senantiasa semangat terus, kada turun semangat demi membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kada lawas kita masuk bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka kita patut berbahagia karena bahagianya kita masuknya bulan Maulid akan menjadi pahala yang besar kesan kita. Orang bahagia masuk Ramadan aja bisa dibebaskan dari neraka. Dalam hadis kan gitu, man fariha bidu Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran aw 'alan nar. Barang siapa yang bahagia masuk bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya di neraka. Apalagi bahagia dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur semuanya sampai kita kepada bulan yang mulai tersebut dan kita ekspresikan kebahagiaan kita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini dari ulun kurang lebihnya minta maaf. Fadzamini wa afuikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah minggu depan, jazakumullah khair warahmatullah. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad Nur Jamil diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliau, dari guru-guru beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah minggu depan ya majelis dipindahkan kita ke Samarinda. Parak aja Samarinda kan. Jadi Habib Hasim, jadi ulun baru datang ketemu dengan Fairil. Jadi minggu depan kan Habib Hasim yang ngisi di sini. Jadi ulun teleponnya Habib Hasim, bagaimana Beb kalau pian isi di haul abah ulun. Ya, jadi dipindahkan dari majelis gabungan Majelis Nurul Yakin dan Badrul Budur sallallahu alaihi wasallam digabungkan acaranya di Samarin. Parak aja Samarinda. Fairil lebih bisa 2 kali Samarinda bolak-balik. Ya, acaranya di Samarinda minggu depan tanggal 16 September ya ba'da Isya. Acaranya insyaallah penceramanya Habib Ibrahim ya bin Hamid As-Segaf dan juga Habib Hasim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan kalau misalnya ada tamu yang lainnya bisa kita berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya, nasihatnya kepada kita untuk menyambut daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kegembiraan tersebut Allah perintahkan ya, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya, karena karunia dan rahmat Allah, karunia Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Rahmat Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Fa bidzalika falyafrahu. Karena Nabi Muhammad itulah, karena karunia dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu. Maka cepat kalian bergembiralah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan itu lebih baik daripada apapun yang kita kumpulkan. Ya, manfaatnya kita gembira dengan Nabi Muhammad, kembalikan kepada makhluk yang pertama yaitu Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah mungkin malam Minggu itu malam pertama Rabiul Awal. Ya, kalau kada digeser lagi, biasa kan digeser kanan kiri. Ya, kalau kada digeser, kalau kalender yang ada itu malam Minggu itu tanggal malam pertama Rabiul Awal. Nah, kalau mau malam Minggunya di Teluk Lorong Rodah 1, ya majelis gabungan. Malam Seninnya di tempatnya Habib Hasan. Ya, ada Habib
Ali Zainal Abidin Al-Hamid dari Malaysia. Beliau ngisi juga di Samarinda di pondoknya Habib Hasan. Ya, jadi malam minggunya di tempat ulun, di majelis di Raudah 1 Teluk Lerong. Ya, itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW beserta hol Abah ulun Habib Mustafa bin Segaf bin Ahmad bin Zain Al Idrus, dan juga hol dirangkai dengan hol jamak. Ya, kerabat kita, orang tua kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia, kita hol jama'i seberataan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua dan dijadikan anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah malam minggu depan ya dipindah alihkan majelis kita bangun, kita jadikan gabungan ya di Samarinda di Teluk Lerong. Bagi yang berminat untuk hadir bisa menghubungi panitia ya kepada Fairil ataupun yang lainnya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.